Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatun Nabila dari kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Yang pertama, etika di tempat kerja. Etika sendiri adalah keyakinan tentang apa yang benar dan salah, atau perilaku baik dan buruknya seseorang. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan kegiatan individu dan norma sosial tentang apa yang benar dan baik. Perilaku tidak etis, perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu dan norma sosial tentang apa yang diartikan sebagai salah dan buruknya. Etika individu. Setiap individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan berbagai sikap dan keyakinan. Yang kedua, etika bisnis dan manajerial. Etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada perilaku etis atau tidak etis oleh karyawan dalam konteks pekerjaannya. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer individu dalam pekerjaannya. Kategori etika manajerial. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, perilaku terhadap agen ekonomi, dan lainnya. Menilai perilaku etis. Yang pertama, mengumpulkan informasi fakta yang relevan. Yang kedua, analisis fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Yang ketiga, membuat penilaian etis berdasarkan benar atau salahnya kegiatan atau kebijakan yang dinilai. Adapun contoh dari perilaku etis dan perilaku tidak etis ada yang dilakukan oleh karyawan atau manajemen dalam konteks pekerjaan. Yang pertama, perilaku etis. Memperlakukan semua orang dengan hormat dan adil tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau agama. Menjaga kerahasiaan informasi, rahasia perusahaan atau klien. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dengan rekan kerja atau atasan. Yang kedua, perilaku tidak etis. Memanipulasi informasi atau data untuk keuntungan pribadi dan perusahaan. Membuat keputusan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap rekan kerja atau klien. Menggunakan sumber daya perusahaan untuk keperluan pribadi. Menerima suap atau hadiah yang tidak pantas. Menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan. Ada beberapa prinsip etika bisnis dalam Islam, antara lain yang pertama, kesetaraan dan keadilan. Yang kedua, jujur transparan. Yang ketiga, menghindari riba. Yang keempat, ingat sedekah. Dan yang kelima, memperhatikan dampak sosial. 4. Norma etis. Yang pertama, kegunaan atau utilitas. Contohnya, ketika memberikan pertanyaan apakah tindakan tertentu mengoptimalkan manfaat bagi mereka yang terpengaruh olehnya. Artinya, apakah semua pihak terkait menerima manfaat yang adil? Yang kedua, hak dan atau right. Contoh untuk pertanyaannya adalah apakah itu menghormati hak semua individu yang terlibat? Yang ketiga, keadilan atau justice. Contohnya, apakah konsisten dengan apa yang kita anggap adil? Yang keempat adalah kepedulian atau caring. Contoh untuk pertanyaannya, apakah konsisten dengan tanggung jawab orang satu sama lain? Praktik perusahaan dan etika bisnis. Karena aktivitas yang tidak etis bahkan ilegal oleh manajer dan karyawan mengganggu lebih banyak perusahaan telah mengambil langkah tambahan untuk mendorong perilaku etis di tempat kerja. Mengadopsi kode tertulis. Kode tertulis yang secara resmi mengumumkan niat mereka untuk berbisnis dengan cara yang etis. Yang ketiga, melambangkan program etika. Banyak contoh menunjukkan bahwa tanggapan etis dapat dipelajari melalui pengalaman. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial.
Tanggung jawab sosial adalah konsep tentang upaya suatu bisnis untuk menyeimbangkan komitmennya kepada kelompok dan individu di lingkungannya. Kelompok dan individu ini disebut pemangku kepentingan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktik organisasi dan oleh karena itu memiliki andil dalam kinerjanya. Kesadaran sosial kontemporer. Kesadaran sosial dan pandangan terhadap tanggung jawab sosial terus berkembang. Yang bagian ketiga yaitu tentang area tanggung jawab sosial. Saat mendefinisikan tanggung jawab sosialnya, perusahaan biasanya menghadapi 4 bidang perhatian. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap konsumen. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap pemilik. Tentang implementasi program. Ada 4 pendekatan. Yang keempat, implementasi program. Ada 4 pendekatan sikap. Yang pertama, sikap obstruktif. Yang kedua, sikap defensif. Yang ketiga, sikap akomodatif. Dan yang keempat, sikap proaktif. Adapun penjelasan dari sikap obstruktif adalah perilaku yang cenderung menghalangi, menghambat, atau mempersulit proses tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap ini tidak muncul dalam berbagai konteks, sebagai pekerjaan, pendidikan, atau hubungan personal, dan seringkali melibatkan tindakan atau sikap yang tidak kooperatif, menolak atau menghindari dari upaya untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah. Obstruktivisme bisa berupa tindakan pasif seperti penundaan atau pengabaian, maupun tindakan aktif seperti perlawanan atau sabotase. Sikap defensif adalah reaksi atau perilaku yang cenderung melindungi diri dari kritik, ancaman, atau perasaan tidak nyaman. Sikap ini seringkali ditandai dengan penolakan, pembenahan diri, atau serangan balik terhadap kritik yang diterima. Orang yang bersikap defensif biasanya merasa terancam atau tidak aman dan berusaha menjaga citra diri atau posisi mereka dengan berbagai cara, seperti menolak kesalahan, menyalahkan orang lain, atau memberikan alasan-alasan yang membenarkan tindakan mereka. Sikap defensif dapat menghambat komunikasi yang efektif dan konstruktif, serta dapat mempersulit penyelesaiannya konflik atau permasalahan. Sikap akomodatif adalah perilaku atau pendekatan yang cenderung mengutamakan kepentingan, kebutuhan, atau keinginan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Orang yang bersikap akomodatif biasanya berusaha menjaga hubungan baik, menghindari konflik, dan menciptakan harmoni dengan cara mengorbankan atau menyesuaikan keinginan pribadi. Sikap ini sering ditandai dengan kesediaan untuk mendengarkan, berkompromi, dan memberikan dukungan kepada orang lain. Sikap akomodatif dapat sangat berguna dalam menciptakan lingkungan yang kooperatif dan harmonis, meskipun jika dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kebutuhan dan keinginan pribadi terabaikan. Sikap proaktif adalah perilaku atau pendekatan yang ditandai dengan inisiatif dan tindakan yang diambil untuk mengantisipasi, mencegah, atau memecahkan masalah sebelum mereka terjadi. Orang yang bersikap proaktif cenderung tidak menunggu situasi atau masalah datang kepada mereka, melainkan bertindak lebih awal untuk mempengaruhi hasil atau mengendalikan situasi. Sikap ini melibatkan perencanaan,
pengambilan keputusan yang bijak, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Sikap proaktif sangat penting dalam mencapai tujuan, meningkatkan efisiensi, Sikap proaktif sangat penting dalam mencapai tujuan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi resiko serta ketidakpastian di berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hubungan personal. Kelola program tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial harus dimulai dari atas dan dianggap sebagai faktor dalam perencanaan strategis. Komite Manajer Puncak harus mengembangkan rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Seorang eksekutif harus bertanggung jawab atas agenda perusahaan. Organisasi harus sesekali melakukan audit sosial, analisis sistematis tentang keberhasilannya dalam menggunakan dana yang dialokasikan untuk tujuan tanggung jawab sosialnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.